Halo guys, welcome back to my channel Rakit Film. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semua. Yang sehat semoga selalu sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Tidak perlu basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita film Kenchen no Mago Part 2. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita intro dulu, berangkat. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan di mana Shin yang menolong dua ciwi-ciwi yang diganggu tiga orang yang berbadan besar. Shin berhasil mengalahkan ketiganya dengan sangat mudah. Cerita berlanjut setelah Shin olahraga kecil peregangan otot, ketiganya pun lanjut berbincang di sebuah kafe yang terletak di pinggir jalan. Di sini kita diberitahu dua ciwi-ciwi yang bernama Maria von Messina dan Cecilin von Claude. Mereka membicarakan tentang ujian masuk ke sekolah akademi sihir. Awalnya Cecilin dan Maria kaget karena Shin tidak hanya menguasai bela diri, tapi juga menguasai sihir. Pada akhirnya Maria juga membahas mengenai pahlawan kota yang sudah kembali, yang tak lain dan tak bukan adalah Marin dan Melinda. Sontak ekspresi Shin pun berubah saat mendengar itu. Shin hanya bisa tersenyum canggung. Maria melihat dan menyadari perubahan ekspresi Shin. Maria pun menanyakan keadaan Shin yang dia kira Shin tidak senang mereka kembali. Maria pun menceritakan semuanya tentang Marlin dan Belinda. Gak tahu dia cok yang di depannya cucunya dua pahlawan kota. Setelah mendengar ocehan Maria dari awal sampai akhir, Shin pun memutuskan buat pergi dan sekalian membayar semuanya. Hari ujian masuk sekolah sihir pun tiba, di mana kita diperlihatkan dengan Shin yang sedang berdiri di depan sebuah sekolah. Shin berjalan masuk dan tidak berselang lama, Shin sampai di depan papan pengumuman. Tidak lama dari itu Shin dihampiri seseorang yang menyuruh Shin minggir dengan nada yang sangat arogan. Shin masih di tempat dan tidak memperdulikan ocehan orang tersebut. Orang tersebut pun terus mengoceh menyuruh Shin buat minggir. Karena merasa diabaikan, orang tersebut pun memegang bahu Shin secara tiba-tiba. Sontak Shin pun terkejut dan langsung mempelintir tangan orang tersebut. Orang tersebut pun berteriak kesakitan dan meminta Shin melepaskannya. Shin pada akhirnya melepaskan orang tersebut. Dia pun langsung berdiri dan langsung mengoceh dengan mengatakan kalau dia adalah anak bangsawan. Kayak induk ayam diambil anaknya aja nih orang. Di sini kita diperkenalkan kalau nama orang yang banyak bacot ini adalah Cart. Di saat Cart masih mengoceh, tiba-tiba terdengar seorang yang mengatakan siapapun yang mengalahgunakan jabatan akan dihukum sesuai peraturan sekolah. Sontak Cart pun menoleh ke arah suara tersebut berasal. Seketika itu wajah Cart pun murung. Melihat seseorang yang mendekat, tidak lama dari itu Cart pun disuruh enyah dari tempat itu. Dia pun hanya bisa menuruti orang ini dan langsung pergi dengan raut muka yang menahan emosi. Shin masih sedikit kebingungan dengan orang yang ada di hadapannya ini. Pada akhirnya orang ini pun memperkenalkan namanya. Dia bernama August for Ealside. Shin bergumam mengulang nama yang barusan dia dengar. Namun seketika itu Shin terkejut dengan marga yang terdapat di nama tersebut. Karena marga tersebut sama dengan marga dari di sang raja. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, film bergeser memperlihatkan orang-orang yang sedang mengerjakan ujian tahap awal. Termasuk juga dengan Shin yang sedang mengerjakan ujian tahap awal. Ujian masih berlanjut dan memperlihatkan ujian tes kedua, yaitu tes kekuatan. Peserta pertama pun dipanggil dan langsung menunjukkan sihirnya. Mula-mula mereka semua merapalkan sihir yang akan mereka keluarkan dan membuat Shin kaget karena mereka semua sangat puas. Walaupun sihir yang keluar sangat lemah. Dan akhirnya giliran Shin pun tiba. Pengawas tersebut berbicara kepada Shin agar Shin mengendalikan dan membatasi kekuatannya, supaya tidak menghancurkan ruang ujian dan hanya menghancurkan targetnya. Shin mengeluarkan sebuah segel api biru pun muncul. Sontak semua orang yang melihat pun terkejut. Karena Shin yang mengeluarkan sihir yang tanpa menggunakan rapalan. Shin melepaskan sihir tersebut. Sihir pun menghantam target. Seketika itu target pun meledak dan membuat dinding di belakang target ikut kena bencana. Asap yang bercampur debu pun menyebar dan membuat orang di sekitar sedikit mengeluarkan suara batuk berdahak. Tidak berselang lama asap pun menghilang dengan cepat dan memperlihatkan peserta lain dengan ekspresi terkejut, bahkan saking terkejutnya sampai berubah putih dari kaki sampai ubun-ubun. Setelah kejadian yang mengagetkan, semua orang film pun bergeser di mana hari pengumuman skor pun tiba, di mana kita diperlihatkan dengan Shin dan juga Au. Kayak nama senjata anjir. Mereka melihat sebuah papan pengumuman dan akhirnya mereka semua berdua lulus dan menjadi murid dengan skor paling tinggi.
Cerita berlanjut memperlihatkan Shin dan juga August yang menerima pakaian seragam sekolahnya. Singkat waktu kita pun berpindah di mana Shin yang sedang mengganti sihir yang ada di pakaian seragam sekolahnya. Shin mengganti sihir tersebut dengan sihir milik Melinda. Sihir merubah sihir yang ada di dalam seragam tersebut menjadi pencegahan kuota penyembuhan otomatis dan sihir pertahanan. Enak bener ya. Cerita masih berlanjut dengan Shin yang masih mengotak-atik baju sekolahnya. Pada akhirnya Shin pun berhasil mengganti sihir yang ada di dalam seragam sekolahnya. Saking senangnya Shin berteriak dan secara bersamaan Melinda pun membuka pintu ruangan Shin. Karena mendengar keributan, Shin langsung menunjukkan keberhasilannya yang telah merubah sihir di seragamnya. Sontak saja Melinda yang melihat pun terkejut dengan pakaian sekolah yang Shin perlihatkan kepadanya. Hari upacara pembukaan pun tiba. Terlihat Shin, Marlin, dan Melinda yang turun dari kereta kuda. Melinda menasihati Shin supaya tidak memberitahukan tentang seragamnya kepada siapapun. Shin hanya bisa mengiyakan. Cerita bergeser di mana orang-orang yang sudah berkumpul di aula upacara pembukaan. Terlihat pembawa acara yang menyambut tamu yang hadir. Singkat waktu, akhirnya giliran Shin yang dipanggil buat berpidato. Karena sebagai murid terbaik dengan skor yang paling tinggi. Setelah acara usai, terlihat di mana Cicilin dan juga Maria yang menghampiri Shin bertujuan meminta bantuan Shin. Karena Cicilin selalu ada yang mengekori. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Cicilin dari arah belakang dengan nada yang sangat arogan. Mereka semua pun menoleh ke arah suara tersebut dan ternyata itu adalah Kurt. Kurt pun menghampiri Cicilin dengan mulut yang masih mengoceh dengan raut yang marah. Kurt pun hendak meraih tangan Cicilin, namun seketika itu langsung ditepis oleh Shin. Sontak saja Kurt pun memandang ke arah Shin dengan tatapan tajam, setajam silet. Dan langsung mengoceh kalau Cicilin adalah tunangannya. Shin menoleh ke arah Cicilin yang berada di sampingnya. Melihat raut wajah Cicilin yang ketakutan, Shin pun langsung berkata, "Tenang aja, Edan." Cicilin pun menjawab dengan nada yang terbata-bata. Kalau dia bukanlah tunangannya. Sontak saja Kurt pun langsung memasang muka marah sambil berkata kalau dia akan melaporkan semuanya kepada orang tuanya. Wah, menggunakan jabatan ortu nih. Lalu sudah bersamaan terdengar suara seseorang yang meminta berhenti. Sontak saja semua orang pun menoleh ke arah sumber suara. Seketika itu Kurt pun sedikit memuncak saat melihat August yang meminta berhenti. August pun langsung menjelaskan peraturan sekolah yang melarang menggunakan jabatan ortu. Kurt pun hanya bisa menunduk dengan wajah tak terima, tapi mau gimana lagi. Kurt pun pergi. Singkat cerita, setelah Kurt pergi, Shin mengajak mereka semua ke rumah di mana Shin, Marlin, dan Melinda tinggal. Tidak berselang lama mereka pun sampai di sebuah rumah, tepatnya berada di hadapan Marlin, Melinda, dan juga gadis. Di mana Shin mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Shin pun langsung to the point soal tujuannya mengajak mereka ke sini. Karena Shin mau memberikan sihir pada seragam milik Cicilin. Di sana Shin sudah menceritakan semua hal yang menimpa Cicilin. Marlin dan Melinda pun mengangguk tanda mengerti. Tidak berselang lama Shin pun memulai. Sebelum mengcustom pakaian Cicilin, terlebih dahulu Shin menghapus sihir yang ada di pakaian Cicilin. Sontak saja Maria dan Cicilin pun kaget dengan sihir yang dapat Shin hapus. Pada akhirnya Shin berhasil merubah sihir yang ada di pakaian Cicilin. Shin pun menjelaskan dan berkata, sihir yang ada di pakaian Cicilin hanya akan melindungi area tubuh yang ditutupi pakaian. Yang tidak tertutupi pakaian seperti tangan, kaki, kepala, dan... bayangin sini aja guys ya. Setelah mendengar penjelasan dari Shin, Dis pun berbicara yang melarang Shin buat memberitahukan sihir yang Shin lakukan barusan ke siapapun. Karena kalau militer sampai tahu bisa kemungkinan akan ada orang yang menyatakan perang. Shin tidak menyangka bahwa akan dampak dari sihir yang Shin lakukan. Singkat cerita, setelah hal yang dilakukan Shin kepada pakaian semua orang terkecuali Maria. Mereka telah berada di luar rumah. Shin langsung mengeluarkan portal. Sontak saja mereka yang melihatnya langsung terkejut. Tidak berselang lama Shin membuka mulutnya dan berbicara kepada mereka semua buat masuk ke dalam portal. Keluar satu persatu dan memperlihatkan sebuah rumah yang berletak di tengah-tengah hutan. Itu adalah rumah yang kita lihat di part sebelumnya. Rumah di mana Shin dan Melinda tinggal. Tapi seketika itu film harus bersambung sampai di sini. Sampai jumpa di lain hari. Sekian dan terima kasih.